pada jurnal Arabian of Chemistry. Pada Pak Jo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Asran, moderator yang kece. Baik, saya share screen dulu. Kelihatan, Mas? Oke, sangat jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Saat ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dipublikasikan di Arabian. Tapi ini bukan endorse Arabian ya, karena pemateri pertama juga di Arabian, yang kedua juga di Arabian. Ini kebetulan sama-sama di jurnal Arabian dan artikel ini baru diterbitkan di bulan Februari ini dan accepted-nya di bulan November kemarin. Ini merupakan artikel kedua dari spesies Garcinia yang telah diseminarkan pada seri yang ke-8 kemarin. Ya, harusnya ini menjadi artikel yang pertama karena membahas ekstrak dulu, baru selanjutnya senyawa, tapi karena terbitnya belakangan jadi senyawa yang dibahas lebih dulu. Jadi ini hanya ke ekstraknya, jadi satu penelitian itu kemudian dibagi dari senyawa dan ekstrak ini yang dipublikasikan di jurnal Arabian dengan aktivitas dan bioaktivitas yang sama. Tidak ada beda. Ini hanya ditambah yang ekstrak itu fenolik dan flavonoid, kemudian ada korelasinya. Itu yang akan ditambahkan pada artikel yang ini. Untuk Garcinia secara umum itu ada sekitar 6.000 spesies dan dia merupakan sumber dari senyawa-senyawa fenolik maupun flavonoid yang berperan aktif untuk bioaktivitas, baik itu antioksidan, antidiabetes, antiplasmodial, anti kanker, dan lain-lain yang sudah banyak laporan dari spesies tersebut. Pada spesies yang kami gunakan itu spesies Garcinia forbesi yang diambil dari pulau di Halmahera yang memiliki aktivitas yang sama juga sebagai antioksidan, antidiabetes, kemudian antiplasmodial, dan itu sudah dilakukan oleh secara etnobotani masyarakat menggunakan itu untuk antidiabetes dan antiplasmodial. Kemudian kami melakukannya dan dilakukan terhadap ekstrak maupun senyawa yang dihasilkan. Dan kemudian pada ekstrak ini kami menambahkan tentang korelasi untuk membandingkan korelasi atau hubungan antara senyawa-senyawa fitofenolik maupun flavonoid dengan antioksidan, antidiabetes maupun antimalaria hubungannya. Kemudian yang dilakukan itu hanya dengan 15 gram material Garcinia forbesi, kemudian dimaserasi dengan 4 pelarut berdasarkan peningkatan kepolaran. Dari peningkatan kepolaran ini selanjutnya dilakukan uji dengan uji terhadap total fenolik maupun flavonoid, kemudian DPPH, ABTS, FRAP, itu untuk antioksidan, kemudian yang antidiabetes itu menggunakan rat intestinal untuk enzim glukosidase dan amilase. Kemudian anti malaria, kemudian analisis statistiknya. Untuk metode, ini metode yang sudah baku yang sudah sering dilakukan untuk penggunaan pengujian di bahan alam. Jadi pada materi yang pertama juga sudah yang sama, jadi saya tidak metode lagi untuk membahasnya. Untuk antioksidan juga sama, hanya membedakan bahwa kami menggunakan yang pada jurnal ini menggunakan ekstrak, yang sebelumnya menggunakan senyawa. Jadi untuk hasilnya
dari hasil TPC dan TFC yang dilakukan terhadap ekstrak dari Garcinia furbesi ini, di mana pada fenolik itu N-heksan lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak yang lain. N-heksan lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tumbuhan tersebut lebih banyak bersifat non-polar dibandingkan polar. Kalau untuk TFC, untuk flavonoidnya, polar yang lebih tinggi karena ekstrak metanol menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Ini juga sejalan dengan pertanyaan reviewer bahwa sangat tidak lazim ekstrak non-polar itu lebih tinggi untuk flavonoid karena pada ekstrak non-polar khususnya heksan itu lebih banyak minyak dan atsiri dan senyawa atsiri itu yang tinggi di ekstrak N-heksan. Tapi kenapa pada penelitian ini lebih banyak lebih tinggi pada N-heksan? Kami menjawabnya bahwa untuk spesies-spesies tertentu atau spesies Garcinia itu senyawa-senyawanya lebih terkonsentrasi pada pelarut-pelarut non-polar atau lebih banyak kepada yang non-polar sehingga dia lebih aktif atau lebih tinggi nilainya dibandingkan ekstrak yang lain. Tapi secara keseluruhan ekstrak non-polar sampai semi-polar itu sama, hampir sama tadi, hanya pada polar yang lebih rendah. Tapi pada flavonoid polar yang lebih tinggi. Nah, itu sudah kami buktikan dengan isolasi senyawa yang sudah dilaporkan, kemudian selanjutnya ada yang lain lagi. Kemudian yang antioksidan, cara antioksidan untuk FRAP ekstrak polar itu lebih tinggi, kemudian yang non polar lebih rendah, kemudian yang DPPH itu polar juga lebih tinggi aktivitasnya dibandingkan dengan yang DPPH non polar yang lebih tinggi. Kalau FRAP polar yang lebih tinggi, kemudian yang ABTS itu juga polar yang lebih tinggi aktivitasnya. Untuk antidiabetes, untuk keempat ekstrak ini, ekstrak untuk dengan substrat sukrosa, itu diklorometan menunjukkan aktivitas yang lebih baik dibandingkan ekstrak yang lainnya, yang merupakan semipolar. Kemudian dengan substrat maltosa juga etilasetat semipolar, hampir merata dengan ekstrak-ekstrak yang lainnya. Kemudian yang dengan menggunakan enzim amilase, diklorometan juga lebih aktif dibandingkan dengan ekstrak yang lainnya. Kemudian yang malaria, ini yang menarik di malaria, ekstrak polar, khususnya metanol, dengan N-heksan itu lebih tinggi. Tetapi pada penghambatannya, pada 10 mg itu ekstrak heksan, ekstrak metanol masih lebih tinggi dibandingkan dengan kloroquine. Pada konsentrasi 1 mg sudah semakin turun. Tapi secara keseluruhan ekstrak metanol masih lebih baik dibandingkan dengan ekstrak N-heksan. Nah, ini yang kami dapatkan datanya. Kemudian dari semua data itu dibuatlah korelasi. Korelasi yang kami gunakan yaitu Kendall-Stau. Dari pertanyaan reviewer juga ini korelasi yang tidak lazim digunakan. Biasanya orang menggunakan Spearman atau Pearson, tapi kami menggunakan Kendall-Stau. Kenapa menggunakan itu? Jawaban kami bahwa pada korelasi ini dia lebih signifikan dibandingkan dengan dua korelasi yang lain. Kemudian ada juga yang sudah mempublikasikan, ada satu artikel dengan menggunakan Kendall-Stau. Jadi di situ yang memuatkan untuk hasil dari korelasi yang kami buat. Di sini dapat dilihat bahwa kalau
TPC dengan TFC itu perbandingannya signifikan 100%, tapi terbalik minus ya. Jadi kalau flavonoidnya semakin tinggi, fenolik semakin tinggi, flavonoid akan semakin rendah untuk perbandingan pelarut yang tadi. Kemudian antara TFC dengan FRAP itu juga perbandingannya terbalik. Selanjutnya yang paling menarik itu di ABTS dengan diabetes. Jadi dari ketiga uji, sukrosa, maltosa maupun pati, dengan ABTS itu perbandingannya 100%. Korelasinya hubungannya 100%. Dengan pada maltosa itu signifikan dengan 0,01. Kemudian antara sukrosa dengan maltosa, ini juga berkorelasi. Maltosa dengan pati juga berkorelasi. Jadi dari data yang ditampilkan, ternyata bahwa ada hubungan antara ekstrak atau senyawa-senyawa yang terkandung di dalam ekstrak itu, baik itu sebagai antiplasmodial maupun anti diabetes, itu ada hubungannya. Jadi kalau untuk lebih banyak yang dia aktif sebagai antioksidan, aktif juga sebagai anti diabetes. Selanjutnya untuk kesimpulannya, korelasi ini dilakukan terhadap total fenolik, flavonoid, dan in vitro antioksidan, anti diabetes, kemudian antiplasmodial dari 4 ekstrak yang dilakukan berdasarkan peningkatan kepolaran. Kemudian juga bisa aktif sebagai farmasi untuk masa depan. Dari ekstrak ini selanjutnya bisa dilakukan juga untuk ekstrak-ekstrak yang lain yang berpotensi untuk lebih aktif lagi dari tumbuhan Yersinia maupun yang lain. Mungkin itu saja, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jo. Presentasi yang sangat singkat, padat, dan jelas ya. Ini cuma mempertegas saja di series 8 ya. Harusnya memang ini yang pertama. Ini luarnya, kemudian baru senyawa murni, Pak ya, harusnya. Yeah. Tapi karena begitulah, yang terbit duluan itulah yang dipresentasikan lebih awal. Saya kira teman-teman ini dua topik yang sangat menarik ya. Presenter tadi yang pertama sudah sangat jelas